Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku pengen bahas nih salah satu pertanyaan yang mungkin sering menjadi pertanyaan kamu. Pernah nggak kamu ketemu orang yang kamu lihat dan tahu bahwa orang tersebut kaya, tapi kok makin lama hartanya makin banyak dan dia tambah kaya? Nah, di video ini aku akan coba jawab nih pertanyaan ini. Kenapa sih sebetulnya orang yang kaya itu bisa menjadi semakin kaya? Penjelasan dari video ini aku ambil dari buku yang cukup terkenal, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Bukunya adalah Rich Dad Poor Dad, karyanya Robert Kiyosaki. Nah, di buku tersebut, Robert Kiyosaki menjelaskan dengan lumayan sederhana kenapa sih orang yang kaya ini bisa menjadi semakin kaya. Untuk bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaan tadi, Robert Kiyosaki menggunakan bentuk dari pencatatan akuntansi untuk menjelaskan fenomena ini. Jadi keuangan seseorang itu kalau kita menggunakan term akuntansi itu dibagi ke dalam 4 tabel. Tabel pertama itu adalah tabel income atau pendapatan atau pemasukan seseorang. Kemudian ada tabel expense atau tabel pengeluaran dari seseorang. Lalu ada aset, di mana aset ini adalah semua harta yang ada dan dimiliki oleh seseorang, dan juga liabilities atau utang yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di bukunya Robert Kiyosaki ini mungkin ada perbedaan sedikit. Jadi sebelum aku jelasin lebih detail, di bukunya Robert Kiyosaki ini term yang digunakan ini berbeda dengan term akuntansi pada umumnya. Dimana kalau di pencatatannya Robert Kiyosaki ini, aset itu definisinya bukan hanya sekedar harta, tapi adalah sesuatu harta yang bisa memberikan tambahan nilai ataupun income atau pendapatan ke tabel income di atasnya. Nah, kalau misalkan liabilities, Robert Kiyosaki itu mendefinisikannya adalah semua harta yang membuat kita atau seseorang itu mengeluarkan pengeluaran dari tabel expense-nya. Jadi memang termnya agak sedikit berbeda dengan term akuntansi pada umumnya, di mana kalau yang tadi disebut harta, dia tidak dilihat apakah dia memberikan income atau expenses. Jadi memang agak sedikit berbeda, tapi aku akan coba jelasin dengan caranya Robert Kiyosaki ya. Jawaban kenapa orang kaya itu makin kaya, ini bisa dijelaskan dengan dari cash flow table yang aku jelasin di bagian sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat cash flow table dari orang kaya ini kira-kira kayak gini modelnya. Kalau orang kaya itu dia fokus untuk mengumpulkan aset yang ada di tabel tadi. Jadi biasanya orang kaya ini akan fokus untuk mengumpulkan aset yang bisa mengenerate income tambahan untuk mereka. Aset yang mereka buat ini bisa berupa perusahaan, atau misalkan mereka membeli saham, atau mereka misalkan membeli atau membuat properti. Jadi mereka fokusnya ini adalah aset-aset yang bisa menambah income mereka. Jadi kalau misalkan kita balik ke tabel tadi, aset-aset tadi itu akan masuk ke dalam tabel aset, di mana setiap aset itu akan mengenerate income tambahan dari income yang mereka punya saat ini. Jadi ketika prosesnya terus-menerus berlangsung, maka lama-kelamaan asetnya akan bertambah besar, kemudian income-nya juga akan bertambah banyak, karena aset yang makin bertambah besar itu juga akan sebanding dengan income yang akan diterima. Jadi lama-kelamaan mereka akan menjadi semakin kaya, karena memang hartanya bertambah dan income-nya juga bertambah. Di satu sisi, mereka juga biasanya orang-orang kaya ini itu tidak terlalu fokus untuk mengumpulkan liabilities, di mana liabilities ini bukan hanya hutang, tapi juga mereka biasanya jarang untuk membeli barang-barang yang terlalu mewah. Mungkin kalau misalkan kita acuannya adalah public figure seperti artis gitu, mungkin bisa dibilang masih ada yang tetap melakukan itu ya. Tapi biasanya kalau orang yang benar-benar kaya gitu ya, kalau kamu lihatnya adalah orang-orang paling kaya di dunia ini, biasanya jarang orang yang seperti itu. Mereka ini gaya hidupnya lebih sederhana, walaupun mereka punya harta kekayaan yang sangat besar, tapi mereka hidupnya sederhana aja.
Banyak kayak case misalkan kamu pernah lihat Bill Gates atau misalkan Mark Zuckerberg atau mungkin kamu pernah lihat Warren Buffett. Itu mereka semua tuh biasa aja hidupnya, jadi nggak pernah mereka berusaha untuk tampil sangat mewah, padahal mereka bisa melakukan itu. Makanya kalau misalkan kita lihat hartanya itu akan selalu bertambah, karena orang-orang kaya akan fokus menambah asetnya sehingga income-nya juga bertambah, dan di satu sisi mereka akan berusaha untuk tidak terlalu menambah liabilities ataupun utangnya mereka sendiri. Jadi itulah jawaban kenapa orang kaya makin kaya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan sekarang kita belum kaya gitu ya, belum punya uang banyak, mungkin nggak sih kita bisa jadi kaya? Jawabannya adalah bisa. Dengan menerapkan cara orang kaya ini mengumpulkan aset, maka kita bisa jadi kaya. Di bagian berikutnya dari video ini, aku akan coba kasih simulasi gimana caranya kamu yang belum punya uang banyak bisa memiliki uang yang lebih banyak. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Gimana caranya untuk bisa memiliki uang yang banyak, tapi pada saat ini kamu masih belum punya uang yang banyak itu? Jawabannya adalah dengan menggunakan investasi. Jadi, kalau misalkan kamu berinvestasi dengan asumsi sebagai berikut ya. Kamu menabung 2 juta rupiah dalam 1 bulan, kemudian kamu investasikan uang tersebut ke dalam instrumen investasi yang bisa memberikan kamu return sebesar 10% per tahun. Perhitungannya kira-kira seperti ini aku bikin agak simple perhitungannya. Jadi, let's say di tahun pertama kamu bisa menabung sebesar 24 juta rupiah dari 2 juta rupiah per bulan tadi. Kemudian di tahun kedua kamu kembali menabung 24 juta rupiah. Namun kali ini kamu mendapatkan tambahan return investasi dari 24 juta kamu di tahun pertama, di mana return investasinya adalah sebesar 10%. Jadi return investasi kamu di tahun kedua adalah 24 juta dikali 10%. Yaitu sebesar 2.400.000. Sehingga total uang kamu di tahun kedua adalah uang tabungan kamu di tahun kedua sebesar 24 juta, ditambah semua uang kamu di tahun sebelumnya sebesar 24 juta, ditambah return investasi kamu sebesar 2.400.000 rupiah. Jadi total uang kamu di tahun kedua adalah sebesar 50.400.000 rupiah. Kemudian proses ini terus-menerus terjadi, jadi terus terjadi di tahun ketiga, kemudian di tahun keempat, kemudian di tahun kelima, dan seterusnya. Hingga di tahun ke-18, total uang kamu yang sudah diinvestasikan tadi adalah sebesar 1.094.380.155 rupiah. Jadi dengan hanya kamu menabung 2 juta rupiah per bulan aja di instrumen investasi yang bisa memberikan return sebesar 10%, maka total uang kamu itu udah bertambah menjadi 1 miliaran di tahun ke-18. Jadi ini adalah salah satu cara buat kamu yang saat ini mungkin belum punya uang yang cukup banyak untuk bisa memiliki uang yang cukup besar. Kuncinya adalah berinvestasi secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Buat kamu yang pengen belajar lebih detail lagi tentang instrumen investasi, kamu bisa cek di video-video aku yang ada di playlist ini ya. Kamu bisa tonton di situ dan semoga bisa membantu kamu untuk memahami lebih detail lagi tentang instrumen investasi yang ada saat ini. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga apa yang aku share di sini bisa membantu kamu dalam mengelola keuangan kamu menjadi lebih baik lagi. Kalau kamu ada pertanyaan tentang hal yang aku jelasin di video ini, jangan ragu untuk tanyain di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jelaskan lebih detailnya lagi supaya kamu menjadi lebih paham. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.